Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, Tarbiyah Islamiyah atau Pendidikan Islam. Program ini diasuh dan dibimbing oleh guru kita, Pak Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amumba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan sekali lagi kami mengajak Anda, pemirsa sekalian, untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang saat ini bisa Anda saksikan di layar kaca kami. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kiriman beliau di kota Temanggung, Jawa Tengah, dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, akhir Ahmad. Alhamdulillah, Ustaz. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum ikhwah semua sehat. Allahumma amin. Ustaz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pendidikan, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita, Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskur ya Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan dada kita untuk Islam, untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar dipermudah untuk beramal saleh, mengikuti ilmu dan ulama. Seorang ulama mengatakan bahwasanya laisal adabu illa fi sinfaini minan nas. Ya. Adab itu hanya ada pada dua golongan manusia. Yang pertama adalah rajulin ta'addaba bis sultan, dan yang kedua adalah rajulin ta'addaba bil fiqhi, yaitu orang yang bisa beradab karena tertekan oleh sesuatu, karena terpaksa oleh wilayah kekuasaan, karena terbentuk oleh aturan yang memaksanya sehingga dia beradab. Sedangkan yang kedua adalah seorang yang beradab karena al-fiqh, karena ilmu. Tentu yang kedua inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala puji. Ya, mereka lah yang Allah Subhanahu wa ta'ala lembutkan hatinya dengan ilmu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka taufik untuk beramal saleh.
Dan kita mendengar dari salah satu di antara ulama tabi'in, kun aliman fa in lam tastati' fa muta'alliman fa in lam tastati' fa ahibba al-ilma atau ahibba al-ulama fa in lam tastati' fala tubghidhum. Jadilah engkau seorang yang alim. Kalau engkau tidak bisa, maka jadilah engkau seorang yang muta'allim, yang mempelajari ilmu. Jika engkau tidak bisa, maka cintailah ilmu dan ulama. Dan jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang membenci mereka. Bukalah hati kita untuk ilmu, pandangan kita, pendengaran kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita, jadikanlah itu wasail li talabil ilmi, wasilah-wasilah untuk menuntut ilmu. Itulah jalan para nabi, itulah jalan para ulama, jalan orang-orang yang terbaik. Jangan menjadi orang yang kelima, ya. Sebagaimana sebagian athar menyebutkan, kun aliman au muta'alliman au muhibban au muttabi'an wala takunil khamisah. Jadilah alim atau muta'allim atau orang yang mencintai ilmu dan ulama atau orang yang mengikuti ilmu dan ulama. Tapi jangan menjadi orang yang khamisan. Al-khamisah, apakah itu? Dikatakan oleh Al-Hasan, yaitu al-mubtadi', yaitu orang yang mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak punya dasar ilmiah yang kuat, dia juga tidak belajar untuk mendapatkan dasar ilmiah yang kuat, dia juga tidak mencintai ilmu dan ulama sehingga mendapatkan informasi yang valid dari mereka, dia juga tidak mengikuti mereka karena tidak bersama mereka. Maka kehancuran terhadap orang yang kelima ini, kita sebagai hamba Allah yang dikaruniai wasail li talabil ilm, perangkat-perangkat untuk menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ilmu itu kepada diri kita. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, kami ucapkan jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, mengikuti Islam, kami sekali lagi mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah ta'ala. Pertanyaan pertama dari Umu Faras di Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana mengatasi rasa malas untuk beribadah padahal ketika hijrah sangat sekali bersemangat? Dan bagaimana mengatasi anak yang suka mengeluh di pondok, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillahi wahda nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumin alqah. Pertanyaan dari ukhti fillah tentang bagaimana cara mengatasi kemalasan di dalam ibadah padahal beliau telah mendapatkan semangat ketika berhijrah. Ya, hijrah dalam arti meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru man hajara atau man hajara mimma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sebagaimana hijrah itu adalah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah setelah hijrah itu juga nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mendapatkan kemudahan untuk menggapai hidayah itu adalah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari usaha kita. Kita mengusahakan dan Allah yang memberikan taufik tersebut. Ya.
Demikian pula dengan ibadah. Kita berusaha untuk beribadah, tetapi Allah lah yang memberikan taufik untuk kita bisa istiqamah di dalam ibadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan untuk beribadah kepadamu, untuk istiqamah di dalam ibadah, untuk beribadah dengan ilmu yang benar, untuk mengikuti Islam secara keseluruhan, untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita juga harus berfikir bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dengan kita mampu berhijrah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah itu, dan betapa mahalnya hidayah tersebut. Orang yang terdekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kerabat yang dikehendaki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan hidayah, jika Allah tidak berkenan maka dia tidak mendapatkan hidayah tersebut. Jadi Allah telah pilih kita, Allah telah sayangi kita, Allah telah pilih kita. Ya. Perasaan tersebut ya, adalah perasaan yang harus kita upayakan selalu utuh di dalam diri kita. Allah telah mudahkan. Ya. Betapa banyak orang mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan untuk hanya sekedar mengenal kebenaran, ya. Untuk hanya sekedar datang ke majelis ta'lim, untuk hanya sekedar membeli pakaian yang menutup auratnya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, maka Allah telah memilih diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kasihi, yang Allah Subhanahu wa taala sayangi. Kemudian kita juga harus yakin, ya, dan kita harus pupuk keyakinan bahwasanya jalan yang telah kita pilih itu adalah jalan kebenaran. Wa madza ba'dal haqqi illa dhalal. Islam yang sudah kita pilih, sunnah yang sudah kita pegangi, ya, ini adalah kebenaran. Dan setelah itu adalah kekeliruan, kesesatan bahkan. Wa madza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Ya. Jadi kita harus yakin bahwa jalan ini memang jalan yang Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, dan dengan keyakinan itulah kita meneruskan perjalanan tersebut, ya, ila Masya Allah, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ya. Berikutnya di antara yang insya Allah membantu adalah kita melakukan variasi di dalam amal. Ya. Kita kalau berada di dalam satu amalan tertentu saja, ya, kadang-kadang memang ya timbul rasa capek, ya, timbul rasa lemah dan rasa malas. Ya. Dan hikmah syariah, ya, ketika menjadikan amalan-amalan ini banyak, ya. Ada sedekah, ada silaturahim, ada ukhuwah, ya, ada menjenguk orang sakit, ada menyantuni anak yatim, ya, ada menjaga kesehatan, ya, ada ta'lim, ya, ada membaca Al-Quran, ya, ada berfikir tentang fenomena alam, ya, berfikir tentang pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali amalan-amalan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah ilmu itu sendiri, ya. Sebagian ulama menjelaskan karena berdasarkan riwayat, ya, bahwasanya ilmu itu lebih utama daripada ibadah, yakni dari ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Ada seorang sedang duduk di majelis Imam Malik rahimahullahu taala, ya, kalau tidak salah beliau adalah Ibnu Wahab, ya, kemudian mendengar salat asar dikumandangkan atau salat zuhur, kemudian beliau segera membereskan alat-alat belajarnya dan ingin melakukan salat sunat. Ya. Maka Imam Malik mengatakan, mau kemana dirimu? Ya. Aku mau melakukan salat. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, apa yang engkau ingin lakukan tidak lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan. Menuntut ilmu adalah ibadah. Jadi variasi di dalam ibadah juga membantu kita untuk menghilangkan kemalasan tersebut. Ya. Perbanyak variasinya, tetapi
ya niatkan semuanya karena Allah dan jalanilah semua dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya kita jangan terlalu perfeksionis, yakni jangan terlalu berlebih-lebihan. Maksudnya bahwasanya iman ini dipupuk pelan-pelan. Ya. Ibadah dimulai dari yang wajib, ya, kemudian yang sunnah, ya. Tetapi lakukan yang sudah itu dengan pelan-pelan supaya kita tidak merasa berat nantinya. Ya, tiba-tiba ada beban yang banyak yang kita lakukan sehingga kita merasa capek dengan hal itu. Ya, hal-hal yang seperti ini yang pada akhirnya membuat lelah, membuat malas itu tidak dibenarkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna dina yusrun walan yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qari'u wasta'inu bil qudwati wa rahati wa syai'in minad duljah. Ya. Islam itu mudah, akidahnya mudah, ibadahnya mudah, muamalahnya mudah, ya, dan seterusnya. Ya. Dan tidak ada seseorang yang membebani kepada dirinya sesuatu yang melebihi kemampuannya, ya, melainkan dia sendiri yang akan terkalahkan. Tapi teruslah lurus, istiqamah, ya. Mendekatilah kesempurnaan, berarti ada proses karena kita mendekati pelan-pelan, selangkah demi selangkah, satu tahap demi satu tahap, ya. Minta tolonglah kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana juga dikatakan bahwasanya orang yang memaksa-maksa, bahkan kemudian pada akhirnya seakan-akan melihat ibadah itu sesuatu yang berat dan membosankan, ya, la safaran qata'a, ya, wala tahran abqa, yang disebut dengan al-mumbat, yaitu orang yang sudah terjatuh sebelum sampai di tujuan perjalanannya. Kenapa? Ya, karena dia memberat-beratkan diri, ya. Tetaplah beramal soleh apapun itu, dan berusaha untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua tentang anak yang di pondok suka mengeluh, ya tentu keluhan itu pasti ada sebabnya, ya. Ada akar-akar masalahnya, ya. Dan yang paling penting adalah akar masalahnya, ya. Mungkin akar masalahnya berkaitan dengan kebosanan juga. Mungkin akar masalahnya berkaitan dengan muamalah. Mungkin akar masalahnya berkaitan dengan beratnya pelajaran. Jadi lihat keluhan-keluhan tersebut, kadang anak juga demikian, ya. Ada akar masalah yang utama, tapi kemudian keluhan-keluhan itu datang menyertai akar masalah itu sehingga banyak, ya. Satu hal yang pokok tapi cabangnya banyak. Kita berupaya untuk menemukan akar masalahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, ya, untuk menemukan solusinya. Bisa jadi solusi dari umminya langsung, bisa jadi dari anaknya langsung, bisa jadi dengan bekerja sama dengan asatidzah, bisa jadi hanya karena doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Demikian pertanyaan, semoga bermanfaat dan juga bermanfaat juga kepada yang menyimak pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan untuk kita semua. Barakallahu fikum. Bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Unaisah di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana seorang mahasiswi ditugaskan untuk membuat makalah yang berkaitan dengan syariat. Salah satu poinnya yaitu seperti ini Ustaz. Keragaman dalam syariat. Ana sudah mencari dari beberapa sumber namun belum menjumpainya. Minta nasihatnya Ustaz, apa yang harus Ana lakukan? Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan kemudahan untuk menyelesaikan tugasnya. Adapun pertanyaan tentang referensi berkaitan dengan keberagaman di dalam syariat, ya.
Ya, keberagaman adalah kata yang sangat umum. Ya. Saya tidak mengerti dengan pasti keberagaman apa yang dimaksudkan. Ya, karena bisa jadi ada keberagaman suku bangsa, ya, ada keberagaman budaya, latar belakang adat, ada keberagaman bahkan sampai kepada agama. Ya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa tema atau topik tersebut, ya, kaitannya dengan keberagaman suku, keberagaman bangsa, ya, Allah Subhanahu wa taala jelas sudah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ya. Ya, syu'uban wa qabaila lita'arufu, agar kalian saling mengenal, ya. Kalau yang dimaksudkan adalah keberagaman budaya, bahasa, ya, adat, ya. Dalam syariat ada sebuah kaidah yang mengatakan al-adatu muhakkamah, bahwa adat yang baik-baik, ya, karena ya kita tahu bahwa tidak semua kebiasaan manusia itu baik, ya. Karena manusia itu dia mempunyai roh, dia mempunyai hati, dia mempunyai akal pikiran, dia mempunyai fitrah, dia mempunyai hawa nafsu, ya. Maka segala yang bercampur itu kemudian ketika bertemu dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, kemudian membentuk sebuah kebiasaan tertentu menjadi adat, maka ada adat yang baik, ada yang tidak baik, ya. Sedangkan adat-adat yang baik Islam mengatakan al-adatu muhakkamah, ya. Jadi ada hukum yang diakui oleh Islam, ya, ya, dengan adanya adat kebiasaan manusia itu, ya. Kalau keberagaman yang dimaksudkan adalah bahwasanya ada orang Indonesia, ada orang Eropa, ada orang Arab, ada orang Cina. Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian Rasulullah SAW bahkan menyatakan persamaannya itu adalah semua dari manusia yang satu, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. La fakhara ala a'rabiyyin, la fakhra li'arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Ya. Tidak ada kebanggaan, ya, bagi orang Arab atas orang yang non Arab kecuali dengan ketakwaan, ya. Semua kalian itu berasal dari Adam alaihi salatu wassalam, ya, yang tercipta dari sejak pertama sebagai makhluk yang sempurna, Abul Bashar, bapaknya manusia, ya. Wa Adam min turab, dan Adam itu berasal dari tanah, ya. Kalau keberagaman agama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menurunkan nabi dan rasul, ya. Dan kita tahu bahwasanya seluruh nabi terdahulu, ya, telah membawa syariatnya sendiri-sendiri, dan itulah keberagaman syariat, ya. Namun inti dari seluruh syariat itu adalah akidah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua orang sepakat bahwasanya para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia yang terbaik, ya. Orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk, ya, meluruskan, ya, tujuan hidup, ya. Sehingga syariat mereka berbeda-beda, tapi tujuan mereka adalah sama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada nabi di kalangan Bani Israel, ada nabi di kalangan Suryaniyin, ada nabi yang kemudian diturunkan kepadanya suhuf, ya, diturunkan kepadanya Taurat, yaitu Nabi Musa, Injil, yaitu Nabi Isa. Kemudian semua itu telah disempurnakan, ya, oleh kedatangan Nabi Allah Muhammad SAW. Maka tidak satu pun, ya, kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Islam, khusus yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Karenanya, ya, seluruh nabi, ya, mengabarkan tentang kelahiran seorang nabi yang terakhir ini,
Kenapa? Karena dialah yang merangkum seluruh syariat-syariat itu. Jadi dengan keberagaman syariat tersebut, ya, maka syariat mereka yang terdahulu menjadi syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Adapun manusia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah adalah dengan syariat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana beliau hidup di masyarakat yang berbeda. Ya. Artinya Nabi datang dari Mekah, orang Mekah berhijrah di Madinah. Di sana sudah ada masyarakat, sudah banyak suku, kabilah. Di sana juga ada masyarakat Yahudi, sehingga kita juga mengenal adanya perjanjian wathiqah, ya, perjanjian antara mereka. Bagaimana mereka sama-sama menghargai sebagai seorang manusia yang berhak untuk hidup, ya. Dan manusia lebih berhak lagi untuk dibawa ke kehidupan yang abadi dengan penuh kebahagiaan. Makanya diutuslah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi referensi yang berbicara tentang itu jadikan sebagai referensi, barangkali itulah yang dimaksudkan, wallahu taala a'lam. Dan kalau menyebut buku, misalnya ada sebuah buku Kaifa amalahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah kepada mereka. Satu buku ditulis oleh seorang penulis, saya lupa, beliau kitabnya sangat tebal, ya, mungkin ada sekitar 800 halaman. Di sana disebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana bermuamalah dengan tetangganya, bagaimana bermuamalah dengan keluarganya, bagaimana bermuamalah dengan kerabatnya, bagaimana bermuamalah dengan orang yang sakit, orang yang cacat, dengan orang yang baru saja masuk Islam, bahkan dengan musuh-musuhnya, bahkan dengan hewan, bahkan dengan jin. Ya. Subhanallah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang adalah tauladan yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Bahwa telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian itu uswah hasanah. Itu salah satu buku yang menyebutkan tentang bagaimana keberagaman itu dijaga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan awal wahyu, ya, ketika turun, Khadijah membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ke siapa? Ke Waraqah ibnu Naufal, dan Waraqah ibnu Naufal adalah seorang yang komitmen terhadap kemurnian ajarannya yang saat itu sampai kepada beliau, ya, dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Memang Waraqah ibnu Naufal adalah seorang yang kemudian berhak mendapatkan surga. Ya, ya, tentu kita tidak memaknai keberagaman itu dengan arti yang sebaliknya. Apa maksudnya? Berbeda-beda, tetapi memang tidak mungkin menyatukan antara yang benar dengan yang salah, misalnya kan, yang baik dengan yang buruk, ya. Kalau yang buruk itu kan kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu, dia zalim atau dizalimi. Yang dizalimi jelas, yang menzalimi adalah cegah dari kezaliman. Jadi keberagaman itu bukan artinya mengakui dan membiarkan, akan tetapi mengakui yang baik dan meluruskan yang tidak lurus. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Unaisah, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, kita lanjutkan bacaan berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Indah Amelia di Kota Bogor, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, ini perihal bersedekah sebesar berat rambut bayi yang dibotakin ketika akikah dengan emas atau perak. Ini termasuk wajib atau sunnah ya Ustaz? Karena qadarullah anak pertama saya melewatkan hal itu dan sekarang anak saya sudah berusia 9 bulan. Saya juga masih menyimpan rambut anak saya. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Fikum barakallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, usalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya. Akikah menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Apabila kita bisa melakukannya, ya, untuk anak-anak kita, sebagaimana kita tahu, ya, 2 kambing untuk anak lelaki, 1 untuk anak perempuan, ya, usia 7 hari atau 14 hari, 21 dan seterusnya. Ya. Pertanyaannya adalah lupa yang bersangkutan, padahal memang disyariatkan kullu mauludin murtahanun bi'aqiqatihi, ya. Yudbahu lahu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma, ya. Ya, jadi diakikahi anak itu, ya, kemudian dibutakin, kemudian kasih nama, kemudian rambutnya itu ditimbang dan beratnya itu dikonversi ke harga perak, kemudian disodakohkan, ya, disodakohkan, ya. Sudah lewat, terus bagaimana? Ya, alhamdulillah masih tersimpan, tinggal dilakukan sedekah itu sekarang, ya. Berdasarkan keumuman dalil akikah juga demikian. Seandainya tidak dilakukan juga kita tidak berdosa karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita lakukan karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membahas panjang lebar masalah akikah ini di kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkami Al-Maudud, ya. Dan makna yang begitu banyak di sana, ada makna syukur, ya, ada makna membersihkan diri, ada makna bertauhid, menselisih orang-orang jahiliyah, ya, dan banyak makna-makna positif dalam masalah akikah ini. Ya, maka lakukanlah sekarang, masih ada, bisa ditimbang, kalaupun tidak maka bisa diperkirakan kira-kira seberapa dan disedekahkan. Kalaupun lebih atau kurang sedikit juga tidak masalah, dilebihkan juga sangat baik. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Indah Amelia di Kota Bogor, semoga bisa difahami. Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Tiap Ustadz, sambil menunggu penelpon kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Meila di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah diperbolehkan bila sedang melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah sambil menyetel murotal Al-Quran, ataukah murotal Al-Quran dikecilkan dahulu ataukah lebih baik dimatikan dahulu ya Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil nalqah. Salat membutuhkan kekhusyukan dan hukumnya wajib, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, ya. Dan keberadaan suara apapun itu ketika mengganggu, ya, maka sebaiknya dihentikan, ya. Jangankan sholat wajib atau sholat sunnah, ya. Dari sisi yang lain, bahwa murattal itu, ya, kita putar untuk kita dengarkan, ya. Misalnya kita sedang menulis sesuatu, ya, kemudian kita membutuhkan konsentrasi tertentu, kemudian kita ingin agar waktu kita juga mungkin sambil murajaah
atau mungkin sambil menghafal bahkan, atau sekedar supaya suasana lebih nyaman kita putar qiraah ya, murattal ya. Tapi kemudian kita membutuhkan fokus ya, sehingga kita tinggalkan bacaan tadi ya. Kata para ulama, di antaranya Syekh bin Baz menyebutkan dalam masalah ini ya, sebaiknya dimatikan. Syekh bin Baz atau Syekh Utsaimin rahimahumallahu taala, saya lupa. Yang jelas sebaiknya dimatikan, hentikan, dan fokuslah terhadap pekerjaan tersebut ya. Apalagi yang sedang kita lakukan adalah salat yang memang secara syar'i membutuhkan kekhusyukan dalam arti sebagai bagian dari syariat itu sendiri, yaitu khusyuk, tumakninah, khusyuk ya. Ya, maka sebaiknya dimatikan dan kita melakukan sholat sunnah itu atau bahkan sholat wajib seperti yang ditanyakan dengan tanpa murattal di samping kita. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita coba angkat pertanyaan pertama di kesempatan kali ini via telepon. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Frindi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bapak. Ya, ini Ustaz mau bertanya masalah apa makan minum itu bisa membatalkan wudhu, Ustaz. Itu saja, Pak Ustaz. Baik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barakallah. Ya. Nah, Ustaz. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah ya. Mubtilatul wudhu atau pembatal-pembatal wudhu adalah al-kharij minas sabilain ya, yang keluar dari dua jalan ya. Ya, seperti seorang buang air kecil atau buang air besar ya. Kemudian seperti haid, nifas ya. Dan seterusnya. Adapun yang berkaitan dengan makanan dan minuman, wallahu taala alam, kecuali adalah daging unta ya. Karena memang ada dua riwayat di dalam hal ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setelahnya atau tidak berwudu setelahnya, namun dikatakan oleh seorang perawi bahwa akhiru ahdin ya, artinya yang terakhir, yang berarti menasah yang sebelumnya, bahwasanya al-wudu mimma masati an-nar, yaitu berwudu dari daging unta ya, dalam hal ini. Adapun makanan dan minuman yang lain maka tidak ada, wallahu taala alam. Bahkan ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam habis makan ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu, tapi saya agak lupa, wallahu taala alam. Ala kulli hal, itulah yang disebutkan oleh para ulama, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Frindi di Sulawesi Tengah, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan kedua via telepon. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Bapak Didi. Ya, waalaikumsalam. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Baik, yang tadi ya. Iya, langsung berbicara dengan Ustadz, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, apakah bulu yang di bawah bibir ini termasuk bulu jenggot ya Ustadz? Ya. Baik, cukup ya Bapak ya. Cukup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah ya. Yang saya tahu bahwasanya dari sebelah sini sampai seluruhnya ini adalah termasuk jenggot ya. Dan lihyah ya, dalam arti itulah yang merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap dibiarkan. Wallahu taala alam. Masya Allah, nah Ustaz.
Syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan Bapak Didi di Lampung tadi, bisa bermanfaat. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari website. Berikutnya dari Dimas Bagus di Kota Tangerang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Ana alhamdulillah berkecimpung di dunia pendidikan dan merasakan hiruk pikuk dunia pendidikan, apalagi seperti pesantren boarding. Kemudian kami sebagai pengajar pastinya akan mengadakan evaluasi untuk melihat apakah yang dibutuhkan peserta didik kita. Apakah yang dibutuhkan peserta didik kita. Tetapi terkadang kita sebagai pengajar terjerumus ke gibah kepada peserta didik kita. Entah menggibahi keburukan ataupun kebaikan. Minta nasihatnya Ustaz, bagaimana, apakah ini diperbolehkan Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, fikum barakallah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya, termasuk perkara-perkara yang dibolehkan di dalam hal ini, yaitu di dalam masalah ghibah adalah orang al-istifta, ya, misalnya mencari fatwa misalnya, atau menceritakan sesuatu karena ada keperluan. Dan di dalam hal ini, dalam masalah pendidikan, ya, ta'rif misalnya, kadang-kadang kita memang harus menyebutkan hal itu, ya, karena berkaitan misalnya dengan masalah natijah atau penilaian atau bahkan apa yang akan kita lakukan di hari-hari yang akan datang, semester berikutnya misalnya, berkaitan dengan antisipasi, berkaitan dengan treatment, berkaitan dengan bahkan kurikulum, ya. Oleh karenanya wallahu taala alam, hal tersebut adalah termasuk yang dibolehkan, dan ada salah satu fatwa di kalangan para ulama di dalam hal ini. Saya tidak bisa menghadirkan sekarang, tetapi saya ingat bahwa ada di antara mereka yang ditanya di dalam masalah ini sebagaimana pertanyaan saudara kita pada sore hari ini, ya. Jadi pembicaraan antara seorang kepala sekolah misalnya dengan para guru misalnya berkaitan dengan anak didiknya dalam rangka islahahum, ya, dalam rangka islah mereka, maka itu termasuk ghibah yang dibolehkan sebagaimana kita tahu dari penjelasan ulama. Wallahu taala alam. Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Dimas Bagus di Tangerang, semoga bisa difahami. Di masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ini pertanyaan tentang jika ada janda punya anak 5 tahun, lalu ingin menikah tapi si anak tapi si anak tidak mau ikut tinggal dengan ibu dan ayah tirinya dan memilih tinggal dengan nenek kakeknya karena sejak umur 2 tahun diasuh oleh nenek dan neneknya. Dan saya tinggal kerja hingga dia berumur 5 tahun sekarang. Dan saat ini saya sudah resign dari pekerjaan, akan tetapi anak jarang mau dengan saya, lebih dekat dengan neneknya. Apakah keadaan ini tetap boleh menikah walaupun anak tidak mau tinggal dengan ibunya? Atau lebih baik ibunya ini mengurus anaknya dahulu ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, dalam kasus ini wallahu taala alam ada banyak maslahat, ya. Ada maslahat kepada ibunya, ada maslahat kepada anaknya, ya. Dan bagaimana mendudukkan maslahat-maslahat tersebut, ya, antara satu maslahat dengan maslahat yang lainnya. Apabila bisa dikumpulkan, maka itulah yang paling baik, ya. Apabila tidak bisa dikumpulkan, maka maslahat yang paling besar, ya, itulah yang didahulukan, baik itu berkaitan dengan ibunya ataupun berkaitan dengan anaknya, ya. Dan dalam hal ini adalah dalam masalah din misalnya, dalam masalah penjagaan tarbiyahnya misalnya. Kita tahu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, atau kama qala, ya, bahwa engkau lebih berhak terhadapnya, ini terhadap anak, selama engkau belum menikah. Ya, ya, artinya apa?
bahwasanya tarbiyah itu bisa diberikan kepada yang lain selagi tarbiyah itu memang mendapatkan tarbiyah yang baik, yang salihah. Ya, artinya tidak sekedar kita menyerahkan kepada siapapun atau kepada orang yang berhak setelah kita, ya. Akan tapi memang di sana dijaga bagaimana maslahat tarbiyah anak tersebut. Ya. Adapun nanti ketika dewasa kita juga tahu bahwa dia dipilihkan, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memilihkan untuk Zaid, ya, apakah ikut kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau ikut kepada orang tuanya. Ya. Maka dalam hal ini lihatlah maslahat-maslahat tersebut. Contoh seorang ibu, dia sudah tidak mungkin lagi mencari nafkah dengan baik, misalnya. Kemudian juga itu berefek juga kepada pendidikan juga pada akhirnya, begitu. Ya, dia tetap berhak saja untuk menikah, ya. Namun dipastikan bahwasanya anak tersebut berada dalam tarbiyah yang baik. Zahir dari pertanyaan yang disampaikan bahwa anaknya justru dalam kondisi misalnya lebih akrab kepada neneknya atau kakeknya, ya. Yang perlu digarisbawahi apakah nenek dan kakeknya atau kerabat yang di sana cukup kita yakini bahwasanya insya Allah membimbing si anak dengan sebaik-baiknya, walaupun juga dengan pantauan bersama dari umminya atau ibunya. Ya. Jadi dalam hal ini memang maslahat agama itu adalah nomor satu, ya. Kemudian maslahat jiwa, ya, maslahat harta, ya, sebagaimana kita tahu dari daruriyat di dalam Islam. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Tapi masih ada waktu, kita bacaan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Muhammad Ilham Sudrajat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Apakah kita mengamalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216? Apakah kita memaksakan menikah walaupun tidak menyukai pasangan karena mengamalkan ayat tersebut? Ataukah misalnya pada saat kita memaksakan untuk kuliah karena mengamalkan ayat tersebut, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz tentang tafsir tersebut. Barakallahu fikum. Ya, barakallah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah, ya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Permasalahan talabul ilm dengan talabuz zawaj, ya, menikah berbeda, ya. Bahwasanya menuntut ilmu adalah sesuatu yang tidak membutuhkan perkara yang Anda harus cinta misalnya kepada pengajarnya misalnya, ya, atau suka terus untuk melihat pengajarnya dan sebagainya. Sedangkan menikah perkaranya adalah perkara yang lain, perkara yang mempunyai permasalahan-permasalahan bahwa antum akan selamanya bersama wanita tersebut. Begitulah niatnya. Karena niat menurut fuqaha di dalam masalah nikah itu adalah untuk ilal abad. Ya, adapun misalnya terjadi permasalahan, kemudian terjadi pertengkaran, kemudian sampai terjadi firaq, itu adalah masalah di luar niat yang utama. Tapi niat yang utama bahwasanya seorang menikah itu adalah untuk seterusnya, bukan untuk sesuatu yang sementara. Ya. Dan berpindah talabul ilm misalnya tidak seperti berpindah tentang suami atau istri, ya. Jadi ini adalah perkara yang berbeda dan masing-masing mempunyai syarat dan ketentuannya yang berlaku tentunya, ya. Adapun terhadap kebaikan itulah yang dimaksudkan bahwasanya kita harus selalu berupaya, ya, untuk kita tunduk kepada
kebaikan dan kebenaran. Tapi kebaikan dan kebenaran itu tidak semuanya adalah perkara yang wajib. Ya, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah saja. Ada perkara yang dia dalam masalah tertentu masih harus menimbang, masih boleh memilih. Sedangkan pernikahan itu seperti akad yang terjadi pada jual beli, ya. Anda bisa melakukan di situ pilihan-pilihan. Adapun menuntut ilmu dalam arti secara umum wajib, tapi apakah harus menuntut ilmu di satu tempat, tidak menuntut ilmu di tempat lain, itu adalah pilihan, ya. Jadi itu dipahami. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan menikah, ya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan kepada para sahabat agar ada nazar, ya. Dan nazar itu baik diketahui secara langsung atau tidak diketahui oleh yang dinazar, itu mestinya dilakukan, ya. Ungdur ilaiha fa innahu ahakku an yudam bainakuma atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, yudawam, atau perkataan Nabi SAW, bahwa lihatlah kepada si wanita itu, ya, itu lebih memungkinkan bagimu untuk diberikan keterusan, keberlanjutan terhadap istrimu, ya. Jadi Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat, ya, untuk melihat, dan para fuqaha mengatakan bahwasanya nazar ini juga tidak sekali, bahkan boleh berulang kali, ya, asal tidak mempunyai niat yang buruk, ya. Memang niatnya adalah untuk memastikan dan untuk kemudian memutuskan apakah menikah atau tidak menikah, ya. Jadi itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi penafsiran surat Al-Baqarah tersebut, karena surat Al-Baqarah tersebut, ya, berkaitan dengan para sahabat ketika bertemu dengan orang-orang musyrik yang sudah berada di dalam medan perang, ya. Berada di dalam medan perang, ya, dan berada di dalam sebuah kewajiban, ya. Kewajiban yang tidak boleh, ya, kemudian orang menghindar dari kewajiban tersebut. At-tawalli yaumaz zahfi, berlari dari medan perang yang sudah terjadi, itu kan merupakan dosa besar. Maka disitulah wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan barangkali apa yang engkau tidak sukai, tidak engkau mau itu, ya, karena maunya tidak berperang, ya, ternyata harus terjadi peperangan, ya, itu ternyata lebih baik darimu. Jadi kalau kita sampai kepada sebuah kewajiban yang kita tidak bisa lari, ya, kemudian kita pun ada perasaan-perasaan tidak enak, maka yakinlah bahwa apa yang Allah wajibkan itu selalu berakibat baik untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita angkat pertanyaan terakhir. Toib, qadarullah, terputus. Nah Ustaz, Toib, mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kali ini. Dari Panca Dewi Sekarsari di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz tentang hukumnya, dan bolehkah jika anak usia 6 tahun 6 bulan sholat berjamaah di masjid pada shaf pertama, yang insya Allah dengan catatan si anak sudah dilatih dengan tata cara sholat yang baik dan benar semenjak usia 5 tahun. Alhamdulillah insya Allah sudah memiliki hafalan sudah hampir full di juz 30. Akan tetapi setiap sholat 5 waktu di masjid pada shaf pertama disuruh mundur oleh DKM setempat dengan alasan belum balik. Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Bahkan para fuqaha, ya, menjelaskan bahwa usia tamyiz saja ada yang dijadikan imam, ya. Bagaimana dengan shaf yang pertama? Tadi selama bisa dipastikan bahwa anak tersebut memang tidak mengganggu. Kadang-kadang kita bawa anak, tetapi ya namanya anak kadang mengganggu. Apalagi kalau
beliau yang bertanya sudah mengatakan bahwa punya hafalan, kemudian juga bisa menjaga adabnya di saf pertama, tidak mengganggu, maka seyogianya tidak disuruh mundur. Usia 6 tahun sudah mendekati tamyiz, wallahu taala alam. Ya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya masalah ini, ya. Dan pertanyaan yang serupa maksud saya, dan beliau katakan tidak seharusnya, karena memang dia datang duluan dan berhak dia berada di saf pertama, sedangkan dia tidak menunjukkan hal-hal yang mengganggu atau merusak suasana sholat, ya, maka seharusnya tidak diminta untuk mundur, ya. Kenapa yang demikian? Yang pertama memang secara hukum boleh. Yang kedua bahwa maksud di dalam hadis itu adalah bahwasanya orang-orang yang memang mempunyai hafalan dan sebagainya, ya mestinya juga datang duluan, ya. Kemudian juga barangkali apabila dia disuruh untuk selalu mundur, maka dia akan mempunyai kesan yang tidak baik, ya. Kesan yang tidak baik, baik terhadap jamaah ataupun terhadap masjid. Itu diantara madmun yang saya pahami dari jawaban Asy-Syaikh rahimahullahu taala di dalam perkara yang serupa. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum pada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana, Ustaz. Allahumma amin fikum barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif tema tarbiyah Islamiyah pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami mengajak Anda sekalian untuk berpartisipasi, para pemirsa sekalian, untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam dakwah syiar, dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan pada layar kaca Anda saat ini. Nah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf bila pertanyaan sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa kita bacakan di lain kesempatan. Insyaallah taala kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.